Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kami dari kelompok 7 bersama saya Fatimah Zahra. Saya Rismati dalam segmen psikoedukasi kecemasan Pranikah pada usia dewasa awal. Nah, kalau mau memulai pernikahan itu biasanya ada kecemasan nggak sih Kak? Apalagi terutama pada calon pengantin wanita nih. Bisa dijelaskan nggak sih Kak? Wah, bener banget itu. Jadi kecemasan pada pengantin wanita itu biasanya adanya kekhawatiran nih kepada pengantin wanita, apakah pasangannya itu bakal setia atau enggak, mampu apa enggak hidup bersama dengan kita, mampu apa enggak menafkahi kita nantinya. Apalagi kan kita itu bakal ngejalanin hidup bersama-sama berdua. Jadi gimana itu ya Kak? Iya bener banget. Udah berdua kan pasti lepas dari kendali orang tua ya Kak. Nah ya? bener banget itu. Jadi tuh bakal ada ketakutan untuk gagal menjadi keluarga yang bahagia itu gimana, menjadi orang tua yang baik dan benar itu gimana. Nah bener banget itu Kak. Jadi kita di sini mengundang narasumber yang mempunyai kisah inspiratif banget nih. Nah, jadi itu kita bakal mengupas tuntas nih teman-teman semua dengan mengundang narasumber yang sangat kece nih, yang dia itu mau meluangkan waktu untuk kita semua ini. Bagaimana sih kita menghadapi kecemasan itu? Ada kesan-pesannya itu terhadap kita gimana? Jadi silakan saksikan teman-teman. Ini dia narasumber kita yang sangat kece hari ini, Kak Danisha. Ini dia, kita akan langsung mengupas tuntas fenomena kecemasan ini bersama narasumber kita yang satu ini yang sangat kece dan dia mampu meluangkan waktunya untuk kita semua. Boleh nih Kak, kita langsung kenalkan siapa beliau. Perkenalkan, saya Danisha Aulialu Parisi. Untuk sekarang usia 20 tahun dari psikologi angkatan 2020. Bagaimana nih kabar Kakak? Alhamdulillah baik, sehat. Nah, jadi karena Kakak bersedia untuk kami wawancarain, jadi Kakak boleh dong ngejawabnya sambil enjoy aja ya Kak. Jangan tuh dibawa serius amat tuh. Langsung jawab, kasih pertanyaan gak sih? Ya boleh nih, dari yang lebih ringan dulu ya, baru kita masuk ke pembahasan kita ya. Nah, Boleh nih, gimana nih Kak? oke, jadi pertanyaan pertama itu Kak, boleh tahu nggak sih Kak, selama pernikahan Kakak udah berapa lama sih? Untuk hingga sekarang udah 1,5 tahun ya. Itu dari awal 2021 nikah. Jadi kalau boleh tahu umur Kakak sekarang berapa Kak? 20 tahun. Jadi sangat pas ya guys dengan topik kita yang memasuki masa dewasa awal. Nah, pertanyaan selanjutnya boleh nih Kak? Nah, jadi nih gimana nih perasaan Kakak setelah menikah ini Kak? Kalau setelah menikah bahagia, nyaman sih karena kita selalu ada orang yang di samping kita untuk nge-support secara emosional dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tapi ya of course karena kita masih di dunia ini gak semuanya melulu happy, pasti juga ada dukanya terkadang, wajar itu. Jadi Kakak ada ngalamin kecemasan itu nggak sih Kak sebelum mau mulai pernikahan? Kecemasan sebelum kakak nikah ya? Iya benar. Ada sedikit kecemasan, tapi tidak terlalu banyak. Oke, jadi pertama tuh cemasnya pandangan teman-teman, karena kan ini nikah muda ya, termasuk muda banget ya, di akhir usia 18 tahun nikahnya itu. Pandangan teman-teman ke aku gimana nanti kalau misalkan menikah. Terus yang dicemaskan juga nanti setelah menikah itu perubahan apa aja yang bakal aku hadapin gitu. Bener banget. Perubahan antar hubungan aku dengan pasangan, dengan orang tua. Terus juga cemas tentang menjaga hubungan dengan mertua gitu, dengan ipar-ipar dan sebagainya. Terus lagi yang dicemaskan pas hari H itu yang dicemaskan itu kayak ini nanti berjalan lancar gak ya? Apakah bakal ada hambatan atau kejadian yang tidak terduga? Itu sih cemasnya. Gitu. Tapi waktu itu excited juga, gak cuma cemas. Nah Kak, kan dari kecemasan-kecemasan yang sudah Kakak kasih tahu ke kami semua ini, nah ada nggak tuh kira-kira gejala fisik maupun psikis yang Kakak alami dari kecemasan itu Kak? Gimana tuh Kak?
Gejala fisik ada, paling kayak pusing gitu sih. Tambah lagi kan karena dia didandani ya, rambutnya diikat, dipasangin ini itu menambah pusing, jadi makin parah. Terus gejala psikis yang gimana ya? Mungkin kakak ada kayak sedih atau ada emosionalnya terganggu atau ada merasa tidak puas atau gimana gitu kak? Karena kakak tadi nyebutin kecemasan kakak itu ada juga kan terhadap pandangan orang terhadap kakak, itu kan bisa jadi kakak malah mengurung diri gitu. Ada nggak sih kak kira-kira gejala semacam itu kak? Gak ada sih, nggak sampai gitu. Cemas sih cemas, tapi ya sebatas cemas doang. Alhamdulillah ya kak. Alhamdulillah, keren banget nih. Terus kira-kira faktor adanya kecemasan kakak itu apa kak? Faktornya ya it's a big day, hari H akad itu momen penting banget dalam hidup. Jadi misalkan tadi kan dibilang cemas, takut ada hambatan atau kejadian tak terduga ya jelas dong itu udah dipersiapkan dan itu hari spesial gitu kan. Itu yang menyebabkan cemas kalau misalkan berantakan atau kenapa-napa. Terus faktor penyebab cemas akan pandangan orang karena ya setahu kakak ya belum terlalu umum untuk menikah muda gitu. Bener juga. Jadi karena ada kecemasan itu ada efek mempengaruhi emosional kakak nggak sih? Misalkan kakak jadi mudah sensitif, takut, terus sering marah-marah mungkin atau sering sedih mungkin, ada nggak kak? Setelah nikahnya atau sebelumnya? Iya sebelum nikah, mikirin pernikahan kedepannya itu loh kak. Oh enggak kok, enggak nyampe mempengaruhi psikis. Keren banget. Nah ini kak, pas kakak sebelum nikah itu kakak ada nggak sih melakukan kayak konsultasi atau bimbingan sebelum nikah itu gimana ya kak? kak ya? Ada nggak kak? Ada nggak kira-kira kak? Kalau ke tempat yang resmi sih nggak ada, tapi kalau ke orang tua pastinya ada, minta nasihat. Gimana sebaiknya menjadi istri yang baik itu gimana, jadi ibu yang baik bagaimana. Terus kalau ada tips nggak sih kak untuk mengatasi kecemasannya kakak bilang tadi? Tips mengatasi kecemasan sebelum nikah paling sih ya yang jelas berdoa semoga dilancarkan proses akad nikah, semoga dilancarkan kehidupan rumah tangga dan bisa beradaptasi. Terus ya pikir yang positif deh gitu. Yang kita kan pasti khawatir ya, cemas nanti bakal gimana setelah nikah, tapi ya jalanin dulu, kita nggak tahu bakal gimana. Memang ada yang ujungnya pas di kehidupan rumah tangga jadi buruk, tapi ada juga banyak kok yang jadi justru lebih bagus kehidupannya, lebih bahagia. Jadi jangan fokus di kecemasan itu, kita jalanin dulu, nikmatin hari H itu, hari H akad, nikmatin, terus nanti nikmatin juga momen setelah nikah sama pasangan gitu. Nah, boleh dong nih kak, kakak kasih pesan dan kesan kakak nih untuk para penonton yang mungkin sampai saat ini masih ada nih rasa khawatir pengen nikah muda. Bener banget. Habis itu dia juga cemas mau melanjutkan apa tidak pernikahan yang akan mereka lakukan itu nanti kak. Jadi gimana nih kak? Boleh dong sampaikan Sebagai kak. bahan evaluasi kedepannya untuk pasangan yang mau menikah di umur dewasa awal kan. Oke. Untuk di usia segini, bagi yang pengen nikah boleh kok, karena secara dari agama udah boleh dan secara hukum juga boleh kok. Tapi kakak ingetin untuk dipersiapkan, semuanya harus matang dipersiapkan, mulai dari finansial, mental, dan komitmen. Sebenarnya yang paling penting itu komitmen, karena kalau komitmennya nggak kuat, walaupun finansialnya bagus, ya nanti bakal hancur juga gitu. Jadi sebenarnya nikah itu nggak melulu tergantung dari usia. Katanya kan kalau makin tua makin siap, dewasa makin siap. Nggak juga, ada juga yang dia udah dewasa, udah istilahnya udah tua gitu, umur 30-an nikah tapi justru gak langgeng karena gak komitmen gitu. Jadi kalau teman-teman yang di usia dewasa awal merasa sudah siap nikah, sudah siap dari berbagai aspek, coba deh perlahan-lahan dipersiapkan ini itunya nikah, cek kesehatan, terus omongin ke orang tua, insya Allah orang tua ngerti gitu. Berarti kita harus siap semua ya kak.
Ya kalau memang pengen ya diniatin dilakuin gitu, jangan pengen-pengen doang, harus dipersiapkan. Nah, kami ingin meminta maaf nih Kak apabila tadi ketika kami menanyakan Kakak ada kata-kata kami yang menyinggung ataupun yang tidak enak didengar, kami memohon maaf ya Kak. Terima kasih Kakak sudah meluangkan waktu Kakak untuk kami semua, dan ini sangat bermanfaat loh untuk kita semua, iya kan teman? Cerita yang sangat inspiratif ini kepada Iya. kita, keren banget. Keren banget. Sekali lagi kita kasih apresiasi ya teman-teman. Semoga keluarganya kedepannya semakin sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin. Assalamualaikum.